Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, dan utamanya selamat pagi kepada teman-teman saya di SMP Negeri 4 Tabanan. Hari ini saya ingin berbagi tentang materi kurikulum yang saya pelajari di PNM. Ada dua hal yang ingin saya capai hari ini. Yang pertama adalah berbagi materi tentang kurikulum sehingga nanti kita siap untuk menyambut kehadiran tahun pelajaran 2023-2024. Hal yang kedua adalah setelah menonton video ini, saya mengharapkan umpan balik atau feedback dari Bapak Ibu Guru semua tanpa kecuali yang saya nanti kirimkan linknya lewat Padlet. Jadi Bapak Ibu Guru wajib mengisi semua dan itu akan saya gunakan untuk membuat aksi nyata yang akan saya upload di PNM sehingga kita bisa mendaftarkan komunitas kita di PNM karena aksi nyata itu adalah kunci utama atau syarat utama untuk bisa mendaftarkan komunitas kita. Jadi itu Bapak Ibu Guru. Sebelum saya berbicara tentang kurikulum, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang masih muda-muda, ayo menjadi guru penggerak. Karena di guru penggerak ini kita akan dilatih untuk lebih memaknai kapasitas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, betapa menyenangkan dan bahagianya kita bisa menjadi seorang pendidik yang memang dekat dan mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ayo menjadi penggerak teman-teman. Mari kita mulai dengan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berubah, Bapak Ibu? Mengapa setiap tahun atau mungkin beberapa tahun itu kurikulum harus berubah? Saya sering mendengar ada mindset atau perkataan teman-teman, aduh berubah kurikulumnya, segitu-segitu aja, tidak ada apa-apa juga. Ganti kurikulum, ganti menteri. Mulai sekarang, please stop. Please hentikan mindset seperti itu, karena mindset seperti itu akan menghentikan Bapak Ibu dari proses belajar. Mindset seperti itu akan menutup hati dan perasaan Bapak Ibu untuk sebuah perubahan, sehingga apapun yang dibuat oleh pemerintah itu tidak akan pernah berhasil. Mari kita ubah mindset tersebut, membuka hati dan pemikiran bahwa perubahan itu memang harus ada, karena sebuah analisis. Bapak Ibu, dari apa yang saya baca, kurikulum itu selalu bersifat dinamis dan perlu terus dikembangkan berdasarkan kebutuhan murid untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman. Bapak Ibu, ada beberapa kata kunci yang saya tangkap di sini bahwa kurikulum itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan murid. Jadi, analisisnya berdasarkan kebutuhan murid untuk mencapai kompetensi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, kurikulum itu berubah karena analisisnya bahwa kebutuhan murid pada zaman ini berubah. Kenapa harus berubah? Karena kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu berubah. Nah, itu. Jadi sudah ada analisis di sana. Jadi tidak sembarangan. Jadi kita wajib melihat apa yang isi kurikulum tersebut, kemudian berusaha untuk memenuhi sehingga nanti ketika ada kegagalan di sana kita bisa mengatakan, oh kurikulum ini tidak pantas karena ketika saya terapkan di sekolah terjadi seperti ini, seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi perubahan pada kurikulum? Yang pertama adalah teknologi yang terus berkembang. Bapak Ibu masih ingatkah dulu ketika masih SD, Bapak Ibu yang senior terutama, kita belajar di kelas, Bapak Ibu guru menggunakan kapur, menulis di kelas, kemudian kita duduk manis, mendengarkan dengan baik, dan pembelajaran terjadi dengan sangat baik. Bapak Ibu guru senang mengatakan bahwa kita sangat disiplin. Dan pada waktu itu semua memang berhasil. Kita berhasil meraih nilai 100, mungkin lebih dari 100 ya waktu itu ya. Dan semua belajar jalan dengan baik. Tapi apakah itu bisa terjadi sekarang? Jawabannya saya rasa tidak. Kenapa? Saya sering mendengar keluhan dari Bapak Ibu guru bahwa, aduh anak-anak sekarang tidak bisa dikasih tahu, anak-anak sekarang tidak bisa mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Mungkin mungkin yang terjadi adalah bahwa anak-anak tidak sudah tidak relevan lagi dengan cara seperti itu. Mereka membutuhkan hal-hal lain. Kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali situs-situs yang memberikan informasi seperti yang kita berikan pada saat kita mengajar di kelas.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencari cara untuk menyampaikan informasi itu dengan cara yang berbeda, menarik dan menantang sehingga siswa merasakan hal lain, padahal materi yang dipelajari adalah materi yang sama. Nah, ketika belajar itu juga kita bisa mengembangkan karakter-karakter yang baik yang harus kita tekankan kepada anak-anak. Nah, ketika kita menyuruh mereka diam, mendengarkan, mungkin hanya ada satu karakter yang kita kembangkan yaitu karakter disiplin. Sehingga anak-anak zaman dulu itu memang disiplin, mau mendengarkan dengan baik dan itu uh, berbeda dengan anak-anak sekarang karena kebutuhan mereka, sekali lagi kebutuhan mereka bukan hanya disiplin sekarang, tapi banyak sekali yang mereka butuhkan untuk pengetahuan untuk memenuhi uh, kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua adalah cita-cita murid berubah seperti yang saya sampaikan tadi. Cita-cita mereka tuh sekarang tidak hanya sekedar guru, polisi, pengacara, ataupun dokter, tapi banyak sekali hal lain yang tidak pernah kita pikirkan seperti YouTuber atau atau animator atau video editor. Nah, kurikulum harus memfasilitasi perubahan-perubahan tersebut agar si anak bisa em, belajar hal-hal tersebut. Guru mungkin tidak bisa menguasai semua itu dengan maksimal, tetapi paling tidak kita bisa mengarahkan kemana harus belajar di situs apa. Sekarang mari kita tanyakan pada diri sendiri, seberapa kali kita membuka situs-situs pembelajaran di handphone kita, seberapa kali kita membuka media sosial atau TikTok atau yang menyenangkan di handphone kita dalam satu hari. Jadi, saya sendiri mungkin masih kurang untuk membuka situs-situs pembelajaran, tetapi kita bisa melakukan itu terlebih dahulu sehingga kita nanti bisa mengarahkan anak-anak untuk mencari situs tersebut sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan si anak membawa HP hanya untuk bermain-main. Tetapi ketika kita bisa membuat mereka sibuk dengan menggunakan HP untuk belajar, maka kekhawatiran itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Yang ketiga, cara belajar yang berubah, seperti yang tadi yang sama. Kalau dulu mungkin hanya mendengarkan cukup, tetapi sekarang anak suka nonton, suka mendengarkan juga, dan suka langsung melakukan. Jadi kita punya lahan di sini yang cukup luas, bisa diajak ke lapangan, atau cara-cara lain yang menggunakan teknologi bagi teman-teman yang memang teknologinya sudah maju. Jadi bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar di kelas. Bapak Ibu, kunci suksesnya perubahan kurikulum itu ada tiga. Bapak Ibu yang kita sebut dengan tri pusat pendidikan. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah pemerintah. Karena kapasitas kita sebagai guru, saya ingin menekankan bahwa tugas kita, karena kita tugas mengajar, bahwa peran kita adalah melakukan pembelajaran, melakukan inovasi yang sesuai dengan kurikulum itu dalam proses pembelajaran. Seperti tadi, kalau memang teknologi bisa membantu, mari kita gunakan untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Tapi jangan lupa, tetap harus bermakna. Bermaknanya seperti apa? Menyenangkan, tetapi ada pengetahuan yang kita sampaikan, ada karakter yang kita sampaikan, dan ada keterampilan yang kita latih dalam pembelajaran tersebut. Memang tidak mudah Bapak Ibu, saya yakin tidak mudah, tetapi kuncinya adalah kita mau belajar itu saja. Dan ketika kita sudah masuk di satu titik dalam belajar, maka kita tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah menjadikan semua itu menjadi beban. Kedua adalah orang tua. Orang tua itu harus awas dengan perkembangan anak-anak, awas dengan kebutuhan mereka. Jadi sehingga bisa melaporkan kepada sekolah apa saja yang terjadi dan apa kebutuhan anak-anak mereka di rumah. Kemudian yang ketiga pemerintah, jadi bergerak dan awas juga terhadap kebutuhan murid dan masyarakat. Bapak Ibu, ketiga komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa lepas. Ketika guru, orang tua, dan pemerintah berjalan sendiri, maka saya yakin pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru, jangan segan-segan melakukan komunikasi dengan orang tua. Wali, humas, memegang peranan penting di sini untuk menyampaikan program-program kita di
sekolah. Berikan cerita baiknya dan berikan juga cerita yang harus ditingkatkan kembali. Itu sangat membantu nanti perkembangan sekolah kita. Jangan kita tidak usah menutup diri dengan usul ataupun saran dari orang tua sepanjang itu program atau usulan mereka itu untuk kebaikan sekolah. Kalau memang kita belum mampu memenuhi, kita kembalikan kepada orang tua dan minta pertimbangan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu Guru, mari selalu berkomunikasi, bekerja sama, membuka hati dan pikiran untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan bijaksana. Bapak Ibu, kenapa kurikulum harus diadaptasi? Jadi, kurikulum harus disesuaikan dengan latar belakang sekolah, baik itu geografis, ekonomis, maupun sosial budaya. Kita tidak bisa menggunakan kurikulum sekolah A, karena kita berbeda. Nah, sekarang tugas kita adalah setiap warga sekolah itu wajib berhak was awas terhadap hal baik yang kita miliki. Misalnya kita tahu bahwa SMP Negeri 4 Tabanan itu punya hal baik dalam seni, misalnya dalam IPA atau dalam matematika. Jadi mari kita usulkan buat program untuk memberikan ruang maksimal kepada hal-hal tersebut sehingga mampu menjadi brand sekolah. Saya menunggu usulan dari Bapak Ibu. Usulan itu hanya bisa dilakukan ketika kita ngeh dengan sekolah, dengan apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Yang pertama, ingat Bapak Ibu, kita harus ngeh dulu dengan kekurangan kita. Setelah kita tahu ngeh dengan kekurangan kita, kita cari kelebihan kita dan itu kita kembangkan. Ini Bapak Ibu, jadi komponen kurikulum itu ada visi misi. Nanti kita sudah punya visi misi Bapak Ibu, nanti kita akan rapat untuk mengevaluasi sejauh mana kita sudah berhasil mencapai visi misi dan tujuan sekolah kita. Kalau mungkin ada perubahan nanti saya akan ajak Bapak Ibu guru untuk membuat atau merancang visi misi yang baru. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran seperti ATP, assessment, modul ajar, dan lain-lain yang semua Bapak Ibu lakukan setiap hari. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran, muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, dan sebagainya sampai proyek profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Bayangkan Bapak Ibu Guru, kurikulum itu sangat luas, inilah dia isinya. Tugas kurikulum itu sangat berat. Jadi mari kita terus belajar, karena kurikulum itu adalah nafasnya, nadinya, jantungnya sekolah. Jadi kalau kurikulum yang baik itu akan membuat sekolah itu semakin maju. Kita terus belajar Bapak Ibu. Komunikasi dari kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana itu akan membantu program-program sekolah untuk berkembang dengan jauh lebih baik. Jadi intinya di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk terus belajar, tidak berhenti, tidak putus asa, dan tidak menganggap bahwa diri kita tidak bisa. Semua punya kemampuan, yang penting kita mau belajar. Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekali lagi nanti setelah selesai menonton video ini, saya akan bagikan link dan Bapak Ibu semua tanpa kecuali harus mengisi link tersebut untuk nanti saya gunakan sebagai aksi nyata kita sehingga sekolah kita akan bisa mendaftarkan komunitas kita di PNN. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi Bapak Ibu Guru.